Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Abdul Aziz. Saya akan sedikit membahas tentang mata kuliah Database Implementation dari pertemuan 1 sampai sebelum UTS. Yang pertama mungkin kita membahas sejarah database. Pada 1960, pada awal tahun, Charles Bateman di perusahaan General Electric mendesain generasi pertama DBMS yang disebut penyimpanan data integrasi atau disingkat Integrated Data Store. Dasar untuk model data jaringan terbentuk, lalu distandarisasi oleh Codacil atau Conference on Data System Language. Selanjutnya, ke tahun 1985, Microsoft dan IBM mengumumkan perjanjian kerjasama jangka panjang untuk mengembangkan sistem operasi dan produk-produk perangkat lunak lainnya. Pengumuman ini adalah permulaan dimulai OS per 2, sebuah sistem operasi setelah masa kejayaan Microsoft DOS. Dan yang selanjutnya lanjut ke 1992, Microsoft mendapatkan sukses yang luar biasa dari produk manajemen database desktopnya dengan Microsoft Access dan Microsoft Box Pro. Tetapi di DBM, Database Manager sangatlah berbeda dari DBase Paradox atau RBase. Produk IBM ini walaupun tidak begitu user-friendly, tetapi ia mempunyai SQL query prosesornya sendiri dan bekerja berdasarkan transaction, hampir sama dengan database server yang berjalan di atas mini komputer dan mainframe, seperti DB per 2, Oracle, atau Informix. Selanjutnya, kita akan membahas koneksi database MySQL PHP. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat koneksi database MySQL PHP ke MySQL. Yang pertama, buat database yang sesuai dengan keinginan ya, atau yang sudah ada boleh. Yang kedua, buat file koneksi PHP untuk dihubungkan ke database. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah server. Biasanya kan kalau biasanya yang dipakai adalah server localhost. Nah, yang kedua, nama database-nya harus sesuai serta password. Nah, kalau password biasanya kalau yang localhost tidak di password. Berikutnya, kalau sudah ini dibuat, lalu cek koneksi. Nah, cek koneksi biasanya menampilkan 2 pesan. Yang pertama, jika database berhasil koneksi, akan menampilkan koneksi database berhasil. Dan yang kedua, jika koneksi gagal, itu biasanya ada pesan berbeda lagi. Itu cuman tergantung dari si user yang membuat. Kita masuk ke CURD. Adalah create, update, read, delete. Create yang diartikan membuat atau menambahkan data menggunakan aplikasi yang dibuat. Sedangkan update diartikan menampilkan atau membaca atau juga bisa merubah data yang telah ada. Yang ketiga, read diartikan melihat data yang sudah ada keseluruhan. Yang keempat, delete diartikan menghapus fitur digunakan untuk yang tidak diperlukan.
seperti gambar di samping ini. Ya, walaupun gambarnya kurang jelas ya. Dan yang keempat kita masuk ke relasi dan join. Relasi adalah suatu hubungan antara beberapa entitas. Konsep ini sangat penting sekali di dalam basis data, di mana memungkinkan entitas-entitas untuk saling berhubungan satu sama lain. Di dalam sebuah relasi, primary key memiliki peran penting untuk menggantikan entitas. Selain itu, primary key juga digunakan mendefinisikan batasan keterhubungan. Yang kedua yaitu join. Join merupakan salah satu konstruksi dasar dari SQL dan basis data. Join dapat didefinisikan sebagai kombinasi record dari dua atau lebih tabel di dalam basis data rasional dan menghasilkan sebuah tabel temporary baru yang disebut sebagai joined table. Kita lihat contoh-contoh join. Yang pertama ada inner join, ini bisa dilihat ya. Yang diarsir berarti itu ditandakan sebagai data yang diambil. Seperti ya sifat ini berlawan-lawanan ya. Seperti ini dengan left join dan right join bertolak belakang. Join dan left join, terus full outer join. Nah, itu ada dua tipe. Yang pertama diarsir semua dan yang kedua tengahnya tidak diarsir. Next. Nah, selain juga jenis join yang tadi, masih ada beberapa variasi join lainnya seperti cross join, natural join dan sebagainya. Perlu juga diperhatikan, join bisa diimplementasikan dalam bentuk bersarang. Jadi dalam sebuah operasi join bisa terdapat operasi join lainnya. Nah, kita masuk ke studi kasus implementasi database Instagram. Ini sudah diberikan database ya, lalu udah dioperasi dan diberikan pertanyaan seperti berapa jumlah konten yang diposting di akun Surabaya pada tahun 2020. Nah, inputan yang kita harus masukkan, kita harus melakukan input seperti yang digambar, select IG, terus underscore username, terus dipakaikan count URL dan total konten 2020 di tabel scraping. Username sama dengan Surabaya Angel Taken 8. Nah, dengan 2020. Nah, bisa dilihat hasil dari inputan di sini, outputnya ada di sini. Nah, kita lanjut ke prosedur, function, dan view. Prosedur, program yang tersusun atas rangkaian statement SQL dan atau blok VL SQL dengan nama tertentu yang dikompilasi dan disimpan dalam server database. Sedangkan function prinsipnya sama dengan prosedur. Bedanya adalah fungsi merupakan subprogram yang berfungsi mengembalikan nilai. Sedangkan view, jika kita telah membuat tabel virtual dengan view, nah, dengan nama tertentu, tinggal melakukan query seperti pada tabel-tabel biasa. Nah, itu mungkin. Dan yang terakhir, ORM, Object Relational Mapping. Nah, ORM adalah cara otomatis menghubungkan model objek, bisa disebut sebagai model domain, ke sebuah database rasional dengan menggunakan metadata sebagai deskriptor dari objek dan data. Nah,
Mengapa kita harus memakai ORM? Akar masalahnya adalah bahwa objek-objek tidak dapat langsung disimpan ke database dan diambil dari database relasional. Sementara itu, objek memiliki identitas, state, dan perilaku di samping data. Sedangkan RDBMS hanya menyimpan data saja. Bahkan data berdiri sendiri juga dapat menjadi masalah karena seringkali tidak ada pemetaan langsung antara bahasa pemrograman. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena mohon diluruskan, karena sejatinya kesalahan atau kebohongan yang terulang atau diulang akan menjadi sebuah kebenaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.